Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurfatia Pakaya dengan stambuk A221200018 dari kelas B. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi manusia. Nah, pada kali ini ada 3 topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama sistem pernapasan, yang kedua sistem pencernaan, dan yang ketiga yaitu sistem ekskresi. Nah, topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau respirasi pada manusia adalah sekumpulan organ-organ pernapasan yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida di dalam darah. Nah, selanjutnya yaitu organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, organ pernapasan yang pertama pada manusia yaitu hidung. Lubang hidung memungkinkan udara untuk masuk dan keluar dari rongga hidung. Dan yang kedua yaitu faring. Faring berfungsi sebagai jalan terusan untuk makanan dari mulut ke kerongkongan. Dan yang ketiga yaitu laring. Laring sendiri membawa udara antara faring dan trakea. Di dalam laring terdapat pita suara untuk menghasilkan suara dalam vokalisasi dan juga mencegah objek untuk masuk ke trakea. Nah, organ pernapasan selanjutnya yaitu trakea. Trakea membawa udara antara laring dan bronkus membawa udara antara trakea dan menuju bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus, fungsi dari bronkiolus yang utama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Nah, udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus lalu menuju ke alveoli. Dan organ pernapasan yang terakhir yaitu alveoli. Alveoli sendiri adalah kantung udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Contoh gangguan dari sistem pernapasan pada manusia yaitu asma. Asma merupakan penyakit pernapasan obstruktif yang ditandai dengan inflamasi saluran napas dan spasme akut otot polos bronkiolus. Kondisi ini menyebabkan produksi mukus yang berlebihan dan menumpuk, dan akibatnya penyumbatan aliran udara serta penurunan ventilasi pada alveolus. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Nah, tujuan dari pencernaan ini yaitu untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Selanjutnya yaitu organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa organ yang berperan dalam proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dan organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yaitu gerakan yang mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, organ pencernaan yang selanjutnya yaitu lambung, di mana di dalam lambung dengan bantuan asam dan juga enzim, lambung akan memecah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus, di mana usus halus akan berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Dari usus halus selanjutnya menuju ke usus besar, di mana di usus besar makanan yang tidak bisa diserap di dalam usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi feses. Dan feses yang sudah terbentuk dan juga terkumpul lewat usus besar selanjutnya akan masuk ke dalam rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. Contoh gangguan sistem pencernaan yang sering kita alami yaitu diare, di mana diare merupakan penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya, yang disertai juga dengan perubahan bentuk konsistensi feses dari penderita. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh manusia.
Organ-organ ekskresi sendiri terdiri dari 4, yaitu kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Yang pertama yaitu kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Sementara yang kedua yaitu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia. Ginjal ini akan mengekskresikan zat sisa berupa urin. Nah, organ ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu. Dan organ ekskresi yang terakhir pada manusia yaitu paru-paru. Paru-paru akan mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu dalam bentuk gas karbon dioksida. Contoh gangguan sistem ekskresi pada manusia yaitu nefritis. Nefritis merupakan gangguan pada bagian glomerulus di ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus nephritis, di mana infeksi ini bisa menyebabkan asam urin dan urea kembali masuk ke pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki karena penyerapan air yang terganggu. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan juga sistem ekskresi pada manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.